Selanjutnya seperti biasa juga boleh dibuka handphonenya. Kalian bisa masuk ke link yang sudah Ibu berikan untuk pengecekan absen. Ya, sambil itu Ibu akan menyampaikan dulu peraturan pembelajaran. Kalau sudah boleh disimpan handphonenya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah rapi? Sudah tidak ada sampah? Sudah. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Suhu. Oke, betul. Terkait dengan Pengecekan suhu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Tekanan darah. ya, betul. Pemeriksaan tekanan Pemeriksaan tekanan darah. Sekarang Ibu akan bertanya dulu terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Apa saja yang termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital? Pemeriksaan tanda-tanda vital itu ada 4. Ada pemeriksaan suhu, pemeriksaan nadi, pemeriksaan respirasi, sama pemeriksaan tekanan darah. Oke, tepuk tangan untuk Adi. Ya, Ibu akan bertanya kembali. Apa yang kalian ketahui tentang tekanan darah? Oke, siapa? Oke, boleh berdiri Nur Adni. Izin menjawab ya Bu. Tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika darah tersebut dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Semakin tinggi tekanan darah, maka semakin keras jantung itu bekerja. Oke, tepuk tangan juga dong. Berarti sudah ada yang tahu nih terkait dengan tekanan darah itu sendiri. Sebelum Ibu memulai pembelajaran. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu kepada kalian. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, nanti kita akan melakukan diskusi dan Ibu juga akan memberikan video ya, menampilkan video. Nah, kalian nanti yang bimbingan guru peserta didik itu dapat menjelaskan yang pertama definisi ya, definisi tekanan darah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat menjelaskan fisiologi tekanan darahnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Lalu, ini yang selanjutnya juga kita akan menganalisis langkah-langkah prosedur pengukuran tekanan darah, lalu juga mempraktekkan dan mengevaluasi prosedur pengukuran tekanan darah dengan tepat. Itu ya. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran dan sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat! Oke. Alhamdulillah, sudah mulai lagi semangat? Sudah. Oke, boleh dibuka LKPD yang sudah Ibu bagikan. LKPD-nya sudah? Ya, sudah dibuka. Oke, kalau sudah, di sana ada analisis kasus. Ya. Oke, Reva, boleh dibacakan kasusnya? Ya. Analisis kasus Tuan M usia 57 tahun, berat badannya 88 kg, dengan tinggi 168 cm. Datang ke rumah sakit untuk Terima kasih Reva. Kita lanjut. Setelah ini kalian akan Ibu minta untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Langkah kerjanya kalian harus apa? menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang ada pada kasus yang diberikan. Ya. Oke, sudah 5 menit ya. Ibu rasa kalian sudah selesai untuk menganalisis kasus yang tadi Ibu berikan. Boleh siapa yang akan menyampaikan hasil dari analisis kasus yang tadi Ibu berikan? Saya, Bu. Ya, Dinda. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang ada di kasus itu,
faktor yang mempengaruhi tekanan darah, dan faktor keturunan. Faktor gaya hidup dikarenakan turunan karena ayah dan ibunya juga mengidap riwayat hipertensi sampai menyebabkan mereka meninggal dunia. Oke, beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyampaikan hasil dari analisis kasusnya? Ya, boleh. Ada Diana. Dari hasil analisis data di atas, faktor yang mempengaruhi tekanan darah tuan M yang berusia 57 tahun adalah riwayat keluarga dari ayah yang mengidap hipertensi dan sering makan makanan yang mengandung garam. Oke, beri tepuk tangan juga. Ada lagi? Oke, silakan. Faktor penyebab tekanan darah tinggi tuan M adalah kebiasaan merokoknya susah dihilangkan, lalu mempunyai penyakit asma, hipertensi, dan mengalami ketegangan 12. Oke, beri tepuk tangan juga. Ya, Ibu anggap selesai ya untuk LKPD 1. Kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu pembagian kelompok. Ibu sudah bagi kelompok ya? Sudah. Kelompok 1, nanti kalian cari referensi tentang definisi dan fisiologi tekanan darah. Kemudian untuk kelompok 2, nanti kalian mencari referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah dan tujuan mengukur tekanan darah. Kemudian untuk kelompok 3 itu mencari referensi tentang metode mengukur tekanan darah dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran tekanan darah. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari referensi yang sudah kalian cari dengan menyampaikan atau menampilkan presentasi di depan menggunakan PowerPoint. Dan tekanan darah merupakan kondisi yang tidak berjalan secara pasti. Ini karena tekanan darah akan bervariasi setiap saat tergantung pada aktivitas yang kita lakukan, seperti olahraga, perubahan postur, naik turun pada malam hari. Lalu, bagaimana cara mengukur tekanan darah? Saat tenaga medis mengukur tekanan darah kita di tensimeter atau alat pengukur tekanan darah, akan muncul dua jenis angka seperti contoh 120/80. Angka ini disebut sistolik dan diastolik yang dipisahkan dengan garis miring seperti sebuah pembagian. Itu ya untuk penayangan videonya. Baik, kita langsung saja ke diskusi untuk mengisi LKPD yang kedua terkait dengan referensi yang tadi sudah Ibu bagikan. Bahas? Aman ya? Tidak ada yang menanyakan? Tidak. Bagaimana? Kelompok berapa yang menanyakan? Ya. Berapa orang? Siapa yang mau menanyakan? Tadi sama? Dua? Iya. Ada lagi. Ya, sudah ditentukan ya. Ini gimana kelompok ini? Oke, bagaimana? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, kita lanjut untuk presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Boleh disiapkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi dan fisiologis tekanan darah. Namanya 3 dari Semmelzer dan Bare 2012. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan puncak terjadi saat ventricle. Selanjutnya ada fisiologis tekanan darah. Tekanan darah berarti daya yang dihasilkan oleh darah memandai. Tekanan darah ditentukan oleh curah jantung, kardio output KO, dan resistensi pembuluh darah terhadap darah. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Maulida dari kelompok 2. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi?
menjawab pertanyaan Ading Nur Maulida dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi disebut juga hipertensi apabila sistolik dan diastolik melebihi dari 120/80 mmHg. Anastasia. Dania Lestari dari kelompok 3. Bagaimana mekanisme terjadinya tekanan darah tinggi? Terima kasih. Izin menjawab ya. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Mekanismenya. Jawabannya, mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Oke, tepuk tangan kita. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama itu stres. Stres diketahui dapat mempengaruhi kondisi fisik secara keseluruhan dan menyebabkan tekanan darah Anda meningkat secara mendadak. Yang kedua ada usia. Resiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Plus, kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis tertentu dapat meningkatkan resiko Anda mengalami hipertensi ataupun hipotensi, seperti kolesterol tinggi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Jihan dari kelompok 1, apakah suhu dapat mempengaruhi tekanan darah? Perkenalkan diri, nama saya Rani Nur Fitriani dari kelompok 2. Suhu yang lebih tinggi menyebabkan pembuluh darah melebar atau membesar, sementara tubuh mencoba menurunkan suhu internalnya. Hal tersebut menyebabkan tersisanya banyak ruang kosong di arteri dan vena, sehingga tekanan darah menurun. Sementara itu, suhu yang rendah menyebabkan pembuluh darah menyempit. Oke, beri tepuk tangan dong buat kita. Boleh. Izin bertanya, ini dari kelompok 3. Mengapa pria lebih berpotensi mengalami tekanan darah tinggi daripada wanita? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Neng Fitri. Mengapa pria lebih berpotensi mengalami tekanan darah tinggi daripada wanita? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah kaput, maka tekanan darah akan meningkat. Laki-laki lebih rentan terkena hipertensi. Hal ini disebabkan karena masalah hormonal, sedangkan perempuan cenderung lebih sedikit resikonya terkena hipertensi bila belum menjelang masa menopause. Tepuk tangan juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode pengukuran tekanan darah dan hal-hal yang harus diperhatikan secara otomatis. Ini ada metode pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah secara otomatis merupakan metode alternatif yang sudah divalidasi, di mana pada metode ini osilometri akan mengukur amplitudo osilasi tekanan darah pada dinding arteri. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Luju Rahmawati dari kelompok 2. Pemeriksaan tekanan darah dapat diukur dengan 2 metode. Nah, metode apa saja kah itu? Izin menjawab dari pertanyaan Ruby dari kelompok 2. Jawabannya, terdapat 2 cara pengukuran tekanan darah, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode pengukuran yang sering digunakan di Indonesia menggunakan hook, di lengan yang menggunakan prinsip osilometri atau prinsip auscultatory.
Ananda Saskia, perwakilan dari kelompok 3 izin menjawab. Persiapan memeriksa tekanan darah di rumah, pasalnya kamu perlu mendengarkan denyut nadi. Pastikan perlu mendengarkan denyut nadi juga dengan nyaman ataupun rileks. Buang air kecil terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemih. Pasalnya kandung kemih yang penuh dapat mengganggu hasil pemeriksaan tekanan darah, gulung lengan dan nadi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk adik-adik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu untuk penguatan materinya. Nah, tadi juga sudah dibahas ya, peredaran darah itu akan mempengaruhi juga tekanan darah itu tinggi atau rendah, atau bisa dikatakan normal atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Tadi juga sudah disampaikan oleh teman kelompok kalian bahwasanya salah satu faktornya yaitu ada usia, gitu ya. Stres juga bisa berpengaruh, kemudian juga etnisitas, gitu ya. Lalu jenis kelamin tadi. Jenis kelamin mana yang memang lebih berisiko? Iya. Betul. Nah, metode pengukurannya tadi juga sudah dibahas ya oleh teman kalian bahwa ada 2 metode, ada metode langsung atau tidak langsung, ada juga metode secara langsung. Dimana ketika kita mengukur tekanan darah itu tidak boleh sambil berdiri ya. Jadi mengukur tekanan darah itu bisa sambil duduk ataupun sambil berbaring pasiennya atau kliennya. Terus untuk tempat, lalu pengelompaan manset dan pengepresan mansetnya itu yang memang harus diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan Tekanan darah. Bagus. Oke, sampai sini kita akan lanjut dengan mendemonstrasikan pemeriksaan tekanan darah. Nanti Ibu akan melakukan demonstrasi atau mempraktekkan kepada kalian terkait dengan pemeriksaan tekanan darah tersebut. Nanti setelah Ibu mendemonstrasikan, dilanjut kalian praktek. Setelah kalian praktek, nanti akan ada teman kalian yang akan melakukan analisis evaluasi dari praktek kalian atau dari hasil praktek pemeriksaan pengukuran tekanan darah. Sekarang kita akan praktikum terkait dengan pemeriksaan tekanan darah. Untuk alatnya ada stetoskop, lalu ada tensimeter, kemudian ada sarung tangan. Oke, seperti biasa kita melakukan komunikasi terapeutik terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Desi. Hari ini saya akan merawat Ibu dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Bagaimana Ibu keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar ini dengan Ibu Adinda? Betul. Oke Ibu, sekarang kita akan melakukan, saya yang akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui tekanan darah Ibu apakah normal atau tidak. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya, seperti itu ya. Nanti lalu dipakai sarung tangannya. Tapi sebelum itu kalian cuci tangan dulu terlebih dahulu. Ibu boleh pinjam dulu tangannya ya Bu. Relax aja ya Bu ya. Untuk pakaian diangkat sampai daerah siku. Awas, ini untuk pemasangan. Jangan sampai terbalik ya. Ini daerah bawah ya.
berpasangan, dua jari di atas siku atau daerah ini ya, arteri brachialis. Nah, ini dipasang setelah kita mengetahui denyut nadi brachialis yang tadi sudah kita temukan ya. Kemudian ini diingat stroke-nya untuk nanti memompa. Diturunkan secara perlahan. Untuk sistol, nadi yang pertama muncul ya. Untuk yang diastol, nadi yang nantinya akan sama-sama terdengar oleh kalian. Kemudian akan ada suara yang tidak akan terdengar lagi di stetoskop. Nah, sebelum tidak terdengar di stetoskop itulah yang dinamakan diastol atau diastolik. Sampai sana sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke praktek ya. Sekarang kalian boleh untuk melakukan atau kalian praktek berpasangan dengan teman kelompok kalian. Jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah yang bertujuan untuk mengetahui tekanan darah normal atau rendah. Bagaimana Bu kondisi Ibu sekarang? Alhamdulillah. Baik Bu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah? normal ya, 110 ke 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, di
hasil analisis saya, tindakan pemukulan teman saya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Udah, boleh duduk kembali. Oke, dilanjut. Oke, baik Ibu, tekanan darahnya normal ya 70/110. Mengenai praktek yang telah dilakukan oleh teman saya, Natasha dengan Junia Arya. Maaf, 110/80. Alhamdulillah kita sudah masuk ke penutup ya. Selanjutnya berarti sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan apa saja yang sudah kita pelajari barusan. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Definisi. Oke, angkat tangan. Siapa? Ya, Adina. Hari ini kita tuh udah belajar tentang yang dari awal definisi tekanan darah, terus ada fisiologi tekanan darah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, ada juga metode pengukuran tekanan darah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tekanan darah, sampai yang terakhir itu praktek pemeriksaan tekanan darah. Oke, tepuk tangan dong. Sekali ya, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan definisi, kemudian juga fisiologi, lalu metode, tujuan, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian ada satu lagi faktor-faktor yang Mempengaruhi pemeriksaan tekanan darah. Kemudian tadi juga kita melakukan praktek terkait dengan pemeriksaan tekanan darah. Ada satu lagi yang terlewat apa? Sebelum tadi diskusi. Ada yang mau? Oke. Ada. Tadi sebelum praktek ini, yang pertama itu Ibu sampai itu dikasih kasus, terus disuruh menganalisis kasus tersebut. Oke, bagus. Dulu ya, tadi kita sudah menganalisis kasus, kemudian dilanjut ke diskusi kelompok yang tadi sudah disampaikan juga oleh Adinda, lalu juga dilanjut dengan praktek. Ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Kalau memang menyenangkan ya. Nah, sebelum itu Ibu akan sampaikan terlebih dahulu bahwasanya untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang pengukuran nadi ya. Setelah kita belajar tadi terkait dengan pengukuran tekanan darah, minggu depan kita akan mempelajari pengukuran nadi. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mangga kepada ketua kelas untuk memimpin doa menutup pembelajaran. Bersiap. Siap. Sebelum pulang,